Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wa imamil mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. ونوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ابتغاء قربه وثوابه منه سبحانه وتعالى. Hadirin wal hadirat, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari, jemaah majelis yang sama-sama dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, lagi dan lagi senantiasa kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Senantiasa kita memuji Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala senantiasa tidak putus-putusnya melimpahkan karunia-Nya, rahmatnya, nikmatnya, hidayahnya, taufiknya kepada kita semua. Sampai pada malam hari ini alhamdulillah Allah masih panjangkan umur kita dan sehatkan badan kita, dan Allah mudahkan kita untuk berhadir dalam majelis yang mulia ini. Mudah-mudahan umur kita dipanjangkan oleh Allah, disehatkan badan oleh Allah, dihindarkan dari segala macam penyakit, dijauhkan dari segala macam bala, dan diistiqamahkan kita oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ketaatan kepadanya sampai meninggal dunia dalam keadaan husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Salawat beserta salam selalu tercurah dan terlimpah kehadiran junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, kerabat, zuriat, sahabat, dan orang-orang yang senantiasa istiqamah mengikuti perjuangan beliau, menghidupkan sunnah-sunnah beliau, menjaga syariat-syariat beliau ila yaumil qiyamah. Hadirin wal hadirat rahimakumullah, kita lanjutkan pengajian kita masih dalam kitab fikih, dalam sunnah-sunnah di dalam sembahyang. Kita sambung. Sunnah yang berikutnya adalah su'alur rahmati inda ayatir rahmah wal isti'adzatu inda ayatil adab, yaitu di antara sunnah-sunnah yang disunnahkan di dalam sembahyang, su'alur rahmah, meminta akan rahmat Allah, inda ayatir rahmah, ketika membaca atau mendengarkan imam membaca ayat mengenai rahmat Allah. Misalnya ayat itu menceritakan mengenai surga, kenikmatan-kenikmatan surga, maka kita meminta kepada Allah untuk dimasukkan ke dalam surga dan meminta supaya senantiasa di dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian wal isti'adzatu inda ayatil adab, dan juga meminta perlindungan dari azab Allah ketika mendengar ayat mengenai azab atau membaca ayat mengenai azab. Seperti itu yang diriwayatkan daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Beliau apabila membaca Al-Quran dengan sangat tartil. Apabila melewati ayat rahmat, beliau akan berhenti sebentar meminta rahmat kepada Allah. Apabila beliau membaca mengenai ayat tentang azab, maka beliau berlindung kepada Allah daripada azab Allah Subhanahu wa taala. Sehingga lawas panjang sembahyang Nabi. Apalagi Nabi yang dalam sembahyang tahajud sampai kaki beliau bengkak,
itu membaca Al-Baqarah, membaca Ali Imran, membaca An-Nisa, membaca surah Al-Maidah sekitar 6 juz lebih sampai masuk juz yang ke-7. Nah, itu dalam rakaat sembahyang tahajud. Nah, dan apabila dalam hadis itu apabila sidin membaca ayat rahmat, berhenti sebentar meminta rahmat kepada Allah Subhanahu wa taala. Misalnya ayat mengenai surga yang biasa kita baca, misalnya ujung surah Al-Fajr itu apa? Ya Tuhan nafsul mutmainnah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati. Allah berkata kepada jiwa-jiwa yang tenang, jiwa-jiwa yang kembali kepada Allah dalam keadaan tenang, dalam keadaan ridho. Allah ridha kepada mereka, ujar Allah, fadkhuli fi ibadi, masuklah engkau wahai Rabb pada hamba-hambaku, golongan orang-orang yang beruntung. Apa setelah itu? Wadkhuli jannati, dan masuklah engkau ke dalam syurgaku. Nah, Allah berfirman seperti itu, maka kita berdoa, Allahumma adkhilni fi jannatik atau jannatak. Allahumma adkhilna, kalau beritaan diumpamakan, Allahumma adkhilna jannatak bighairi hisab. Ya Allah, masukkanlah hamba ke surga engkau tanpa hisab. Nah, seperti itu contohnya. Berlindung daripada azab ketika mendengar ayat mengenai azab. Isu kita nih, sembahyang Jumat, imam membaca surah apa? Hal ataka haditsul ghasyiyah. Nah, biasanya kenapa aja imam itu dia ada bagiannya satu umat imam ayat fayu'adzibuhullahu adzabal akbar. Nah, kalau pina bagiannya satu umat ada yang membaca. Nah, arti daripada ayat itu adalah kemudian Allah akan mengazab dia dengan azab yang lebih besar atau yang sangat pedih. Maka ketika mendengar ayat seperti itu, sunnah kita ini berdoa. Doanya berlindung daripada azab. Allahumma ajirna min azabik, misalnya Allahumma qini azabak saja. Ya, kalau kita kada bisa bahasa Arabnya, bahasa dalam hati, kayak bahasa Indonesia, ya Allah, ulun berlindung daripada azab engkau yang sangat pedih. Sehingga Al-Quran tadi yang dibaca itu ditadabburi, betul-betul hati kita hadir ketika sembahyang, ketika membaca ayat tersebut. Hanya pulang ditutup dengan fayu'adzibuhullahu al-'adzabal akbar, inna ilaina iyabahum thumma inna alaina hisabahum. Fadzakir innama anta mudzakir lasta 'alaihim bimusaitir. Ya Allah, ingatkan wahai Nabi Muhammad, sebenarnya pulang kepada umat baginda Nabi Muhammad, lawan orang lain, lawan keluarga, lawan siapapun, ingatkan. Nah, mana diingatkan janji di alam arwah dahulu, bahwasanya berjanji menyembah Allah, beribadah kepada Allah, mentauhidkan Allah, mengagungkan Allah selama hidup, berjanji. Itu ingatkan, fadzakir, ingati. Apabila sudah diingatkan, mereka tidak mau, lasta 'alaihim bimusaitir, engkau tidak bisa memaksa mereka karena hidayah di tangan Allah. Maka Allah, orang-orang yang dia itu berpaling daripada Allah, kami yang mengazab mereka dengan azab yang pedih nanti di akhirat. Kemudian engkau jangan terlalu sedih benar. Artinya semua thumma inna alaina inna ilaina iyabahum, sesungguhnya semua mereka itu akan kembali kepada kami. Nang taat kembali, nang kada taat kembali juga. Kada ada nang kada kembalinya. Kayak apapun orangnya, kayak apapun jagonya, ya mengaji tangguh, mengaji apa, tetap kayak nanti juga. Akhir-akhirnya wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian. Ini ayat Al-Quran yang paling terakhir turun di dalam Al-Quran. Itu bukan surah An-Nas, tapi ayat ini, wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah. Takutlah kalian pada hari
kalian itu dikembalikan kepada Allah. Beritaan ujar Allah kepada kami juga kembalinya. Nah, kemudian tsumma inna alaina hisabahu, kami akan menghisab mereka, bukan orang lain, kami yang menghisab mereka. Maka ketika itu kita berdoa kepada Allah, hisab itu berat. Nah, hisab itu berat. Maka kita berdoa kepada Allahumma hasibni hisaban yasira. Nah, jadi bila imam baca itu kita baca Allahumma hasibni hisaban yasira. Artinya, ya Allah, hisablah dulu dengan hisab yang seringan-ringannya. Kalau yang berjemaah, ni ganti jadi na. Allahumma hasibna hisaban yasira. Nah, seperti itu. Nah, kemudian membaca ayat yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Nah, surah Hal Ta'ala Al-Insan di ujungnya adalah yudkhilu man yasha'u fi rahmatih. Allah memasukkan siapa saja yang Ia kehendaki daripada hambanya pada rahmatnya. Jadi yang menghendaki itu Allah, yang menghendaki seorang masuk dalam rahmat Allah itu juga Allah. Nah, yang menggerakkan hati orang itu juga Allah, yang kadang menggerakkan hati orang itu juga Allah. Apabila seseorang digerakkan oleh Allah untuk mendapatkan rahmatnya, berarti orang itu beruntung. Maka ketika mendengar ayat itu, maka kita berdoa, Allahumma adkhilna fi rahmatik, ya Allah, masukkanlah kami pada atau di dalam rahmat Engkau. Kemudian ayatnya ada lagi, wal-zalimina a'adda lahum 'adzaban alima. Habis surah Al-Insan itu. Dan kepada orang-orang yang zalim, Allah menjanjikan bagi mereka adab yang pedih. Maka langsung kita berdoa, Allahumma ajirna min adabi. Kemudian kata beliau, ada juga yang ayat itu adalah pertanyaan. Misalnya, alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Itu ujung surah Wat-Tin wa Zaitun. Ujungnya adalah alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Allah berfirman, alaihissallahu, bukankah Allah yang maha bijaksana dari sekalian yang bijaksana? Bukankah Allah yang maha hakim, sebaik-baik yang menghakimi? Maka kita berkata, kita jawab, Allah berfirman, kita jawab, bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Nah, itu sunnah. Bala, betul ya Allah, dan aku bahwasanya menyaksikan Engkau adalah sebaik-baik hakim, sebaik-baik yang memutuskan dan bijaksana di dalam memutuskan. Kemudian yang berikutnya adalah al-jahru fi mawdi'ihi wal israru fi mawdi'ihi. Menyaringkan suara, menyaring membaca bacaan fi mawdi'ihi, pada tempatnya, dan juga bergemat atau melangkan suara fi mawdi'ihi, pada tempatnya. Nah, kada sembarangan, kada semua sembahyang menyaring atau semua sembahyang begimit, kada. Ada yang menyaring sunnahnya, maka kita menyaring ketika itu. Ada yang begimit, maka sunnah begimit. Nah, yusannu al-jahru fi asyri salawatin. Ujar beliau, disunnahkan menyaringkan suara pada 10 sembahyang. Nah, 10 sembahyang ini disunnahkan menyaring. Wahia, dia adalah as-subuh, sembahyang subuh. Berjamaah atau sorangan, sunnahnya nyaring. Kita biasanya bila berjamaah aja imam tuh nyaring, bila sembahyang sorangan begini. Nah, apalagi sembahyangnya para isyak. Nah, di rumah pintu wahab pulang, jangan ketahuan ini antara lambat bangun ya lah. Nah, jadi begimana sembahyang, padahal sunnahnya nyaring, walaupun sembahyang surangan dan walaupun sembahyangnya tadi di rumah, sembahyang surangan di rumah, tapi sembahyang kalau yang subuh maka sunnah banyaring. Nah,
Tapi banyaring ini maksudnya kada mikrofon kade. Iya, ini rumah jurusan penyaring jangan masang mikrofon di rumah. Nah, kada maksudnya nyaring bacanya itu. Nah, amunnya ada di kamar di rumah tuh orang mendengar suara sidin sembahyang. Bari banyak kayak itu deh orang-orang tua kita bari bila sembahyang sidin tuh nyaring. Nah, soalnya sunnah emang kayak itu walaupun surangan. Nah, nyaring. Wal Jumu'atu dan sembahyang Jumat. Nah, sembahyang Jumat ini wajib pang berjamaah. Nah, dia sembahyang Jumat surangannya kalau sembahyang Jumat, nah ini nyaring walaupun siang tapi memang sudah seperti itu. Nah, hukumnya yaitu banyaring. Wa fil raka'atainil ulaini minal maghrib, 2 rakaat pertama dari sembahyang maghrib. Sembahyang maghrib 3 rakaat, 2 rakaat yang pertama itu banyaring, rakaat yang ketiga kada banyaring begini. Wal isya dan 2 rakaat dari sembahyang isya yang pertama, 2 rakaat pertama. Wal idani dan 2 id, Idul Adha dan Idul Fitri. Sunnah banyaring bacanya. Walaupun menggawinya di rumah surangan. Sembahyang id misalnya, karena begaduhan anak, kada kawa tulak ke masjid. Sembahyang di mana? Sembahyang surangan di rumah. Mahutbah bang, mun bisa arah. Kada mahutbahan. Sembahyang 2 rakaat. Sembahyang 2 rakaat. Amun bisa takbirnya banyak itu. Lakukan seperti itu. Kalau kada bisa 2 rakaat sembahyang biasa kayak sembahyang sunat tuh. Nah, tapi niatnya sembahyang id. Nyaringlah banyaring dua sunnah. Idul Adha adapun Idul Fitri. Nah, wal istisqa'u sembahyang istisqa. Sembahyang minta hujan. Wah, ini kadang-kadang sembahyang istisqa ya. Tiap hari ada hujan. Nah, sembahyang istisqa. Di Yaman tuh setiap tahun ada sembahyang istisqa karena jarang hujan. Ulun 5 tahun di sana mungkin sekali aja hujan. Nah, nang hujan talabat sedikit, nang lainnya tuh setahun ada sekali pinaburin tisan gitu. Itu kan sana benang debunya keluaran pada rumah, keluaran pada nunggu hujan tadi. Nah, amun kita di sini ya lah, masya Allah. Ujar Habib Ahmad Aidit itu masya Allah. Kalau di sana orang mengatakan bila hujan ini turun rahmat Allah. Ujar Sirin pas melihat banjir di sini, rahmat zaid indakum jah. Rahmatnya berlebihan di sini sampai masuk ke rumah aja. Melihat rumah orang banjir tuh, masya Allah, rahmat indakum jazaid di sini, kelebihan rahmat di sini ya sampai masuk ke rumah jadi sampai banjir rumah. Istisqa, sembahyang istisqa. Banyaring juga banyaring. Nah, sembahyangnya enggaknya bila aja juhur pas pemanasan hari. Jadi sunnahnya itu pas pemanasan hari itu dikeluarkan beritaan lakian, bibinian, nang ayam, itik, semuanya kambing dibawa ke lapangan. Sembahyang istisqa minta kepada Allah sambil menangis. Nah, sembahyang istisqa yang diterima itu belum lagi mengangkat. Nah, baru lagi menurunkan tangan, hujannya langsung datang. Kayak apa aja panasnya sebelumnya. Bila sembahyang istisqa itu yang dilakukan oleh sahabat tabi'in dahulu sebelum mereka beranjak dari majelis itu, dari tempat itu, dari lapangan itu, hujan sudah turun dengan deras. Nah, itu artinya sembahyang istisqa. Nah, wa khusuful qamar dan sembahyang gerhana bulan. Sembahyang gerhana bulan. Amun gerhana matahari begini. Karena gerhana matahari itu siang hari, maulah sembahyang gerhana matahari malam. Udah mau? Ini sudah tahu udah nang sembahyangnya malam. Ketakun ini sembahyang gerhana matahari ke bulan aja. Bilainya malam tuh bulan. Bilainya siang hanya gerhana matahari. Banunya kata piranjak jarang-jarang sembahyang. Sembahyang apa nih? Gerhana bulan, gerhana matahari. Nah, bilainya malam tuh gerhana bulan banyaring. Bilainya siang gerhana matahari begini saja. Nah, bacanya. Kemudian tarawih. Nah, khusus di bulan Ramadan tarawih ini banyaring bacanya. Nah, cuman jangan sampai bertampur orang-orang sembarang. Nah, kanya nyaringan misalnya apa nih speakernya lah nyaring benar. Di sini misalnya nang baca Al-Fatihah, di sana mah aminakan waladhdallin, ya orang sembarang amin. Kada sadar lagi makmum di sembarang.
di Sumberang kada tapi nyaring mikrofonnya gamat sedikit. Nah, nyaring yang di sini masuk. Nah, di beberapa tempat dah kayak itu. Nah, jadi amunnya waktu sembahyang kada usah mikrofon luar. Memang kada sunnah. Azan sunnah mikrofon luar, tapi sembahyang adalah di dalam aja, speaker di dalam. Itu sunnahnya seperti itu. Ibaratnya lah kita bisa tetangga orang Kristen ataupun orang non-Islam. Lalu kita nih ditagurnya itu karena menyalakan misalnya nang kasetkah sebelum ajan, dan juga misalnya pas waktu sembahyang berjamaah misalnya nyaring, ataupun bermaulidan sembahyang nyaring gangguinnya, lalunya menabur kita, bujurinya daripada kita. Dalam pandangan agama bujurinya daripada kita. Lain ajan memang disuruh syiar untuk sekancang-kancangnya. Nah, tapi kalaunya yang bacaan imam itu hanya untuk orang yang di dalam masjid, di dalam langgar aja lagi. Nah, jadi ada pakai mikrofon di dalam. Tarawih. Nah, tarawih. Wa witir Ramadan dan witir bulan Ramadan. Jadi witir itu ada bulan Ramadan dan selain bulan Ramadan. Biasanya kita kayaknya menggawe witir itu bulan Ramadan aja. Yalah, padahal kada. Sunnahnya itu muakkadah, sangat ditekankan sembahyang witir. Dalam mazhab Imam Abu Hanifah hukumnya itu wajib punya sembahyang witir tuh. Jadi bila imam sembahyang isya, buahnya pacang sembahyang witir bila orang tua mazhab Imam Abu Hanifah. Karena wajib kayak sembahyang 5 waktu juga. Nah, kita mazhab Imam Syafi'i sangat dimutaakidkan, sangat ditekankan sembahyang witir tuh. Jadi setiap malam jangan sampai ketinggalan sembahyang witir walaupun satu rakaat. Misalnya tahajud 2 rakaat, misalnya sembahyang taubat atau sembahyang hajat, sembahyang tahajud, karena tutup sarakaat sembahyang witir. Baca qul huwallahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Nah, witir amunnya bulan Ramadan sunnah banyarin bacaannya. Tapi bila di luar bulan Ramadan, nah hari-hari biasa nih, kada nyaring bagi aja. Nah. Kemudian orang atau tawaf lailan dan sembahyang 2 rakaat setelah tawaf lailan di malam hari menyaring juga. Misalnya kita imbah tawaf, itu kita sembahyang 2 rakaat. Nah, sembahyang 2 rakaatnya tadi bagi ke menyaring. Bila inya tawafnya tadi malam, nang sembahyangnya itu di malam hari, maka sunnah banyaring membaca bismillah, baca Fatihah dan ayatnya. Tapi amunnya siang, maka disunahkan bagamat kada nyari. Kemudian berkata di dalam kitab Bushrul Karim faidatu, ada sebuah faidah, yajharul ma'mumu khalfal imam fi, ujar Sidin, makmum itu kadang-kadang menyaringkan suara di belakang imam pada beberapa tempat, beberapa keadaan. Selainnya bagi yang lain makmum nih mendengarkan imam, kecuali di beberapa tempat makmum menyaringkan suaranya. Yang pertama, fi ta'minihi li ta'mini imamihi, ketika dia membaca amin bersamaan dengan aminnya imam, ketika itu nyaring. Nah, wali du'aihi fil qunut, dan mengaminkan doa imam ketika membaca qunut. Qunut itu isinya 2. Yang pertama adalah doa atau permintaan, yang kedua adalah pujian. Nah, mulai Allahumma hdina fiman hadait sampai wa ini syarra ma qadait. Nah, itu situ bentuknya doa. Allahumma hdini fiman hadait wa afini fiman afait wa tawallani fiman tawallait wa barik li fima atait wa qini bi rahmatika syarra ma. 5. Itu isinya adalah doa permintaan. Lalu di belakang ini mengucapkan amin. Ujar imam, Allahumma hdina fi man hadait. Amin. Apa lagi? Wa'afina fi man afait. Ya Allah, berikan ulun keafiatan. Ya Allah, bersama orang-orang yang Kau berikan keafiatan. Amin.
Fatawallani fiman tawallait. Ya Allah, Engkau bimbing kami seperti mana Engkau membimbing orang-orang yang Engkau bimbing. Amin. Nah, karena hanyar. Nah, waqina birahmatika. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik, sampai habis itu bentuknya pujian. Kada amin lagi jawabannya. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Kadang-kadang ya amin dia juga di belakang. Ya kada nyambung jadinya. Nah, itu lain amin lagi, kada doa lagi, pujian aja. Sesungguhnya Engkau ya Allah yang Maha memutuskan. Fa innaka taqdi wa la yuqda alaik. Tidak ada yang memutuskan ke atas Engkau. Engkau yang menghendaki semuanya terjadi. Wa la ya'izzu man adait. Tidak akan mulia orang yang memusuhi Engkau. Wa la yadhillu man walait. Tidak akan hina orang yang taat kepada Engkau. Nah, itu di dalam kunut tadi. Nah, itu diiringi. Kada lagi makmum ini mengatakan amin kada, tapi diiringi oleh makmum sampai habis. Wa fi fathihi alaihi wa tanbihihi, dan juga mengingatkan imam dan membuka bacaan imam. Membuka ini maksudnya bila imam salah. Nah, imam ini tak salah atau imam ini kada ingat, maka sunnah bagi makmum untuk meluruskan bacaan imam bila salah ataupun menyambungkan ayat apabila sudah lupa. Nah, ini sunnah benyaring. Jangan halaan ini bila imam ini kada ingat, lupa, itu apalagi gugup, bahasanya gugup benar di muka tuh. Bilanya disambungkan kurang jelas ayatnya, bertambah kada ingat atau bertambah kacau jadinya. Surah ulun sembahyang maghrib itu tahu apakah imam tuh membaca ayat juga. Ayatnya tuh inna fi khalqis samawati wal ardi. Nah, biasa ulun baca ayat nang di Isya tuh, nah, surah Ali Imran ada ayatnya itu, Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Nah, imam ini sampai ayat itu Rabbana faghfir lana, ada ingat lagi sidin. Ulun ada ayat di belakang, tapi karena sembahyang di ujung itu dilanggar orang, ulun menegur, manuakan. Kalau ada yang dimukakan, afdal yang dimuka. Ulun di muka ini kan yang muakan wa'fu anna warhamna fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi imam ini sekarang mau Fatihah, Rabbana faghfir lana wa'fu anna, apa sambungannya tuh yang ujung surah Al-Baqarah itu, amana rasul itu apa? Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bi wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qaumil kafirin. Jadi si makmum ini kada tahu dia kira-kira apakah jadi terus itu nyambungkan. Makanya itu ujung ayatnya itu. Ya lo pada lagi inna amanah rasulullah itu ujung ayatnya itu, fansurna 'alal qaumil kafirin itu. Lo bukai lagi. Padahal masih banyak lagi ayat yang surah Ali Imran tadi kada tuntung lagi. Cuman si makmum menyambungkan wa'fu anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna. Imam mempertiai dulu itu fansurna 'alal qaumil kafirin. Ya karena habis dah ayatnya, roh lagi imam. Cocok nih jalan nang menagur juga. Allahu akbar. Nah, jadi Ali Imran tak ujung surah Al-Baqarah karena sama wa'fu anna waghfir lananya sama. Nah, kira-kira yakin nang menagur ini kemudian juga dinyaringi suara. Nah, jangan sampai berbisik-bisik, dinyaringi supaya betul-betul imam ini mendengar. Wa tanbihi, dan juga tanbih ini apabila salah, misalnya tertambah rakaat, maka ditegur dengan subhanallah. Nah, berjaring ya subhanallah. Lu bingung nggak imam nih ya kadakah, dan imam itu kada boleh berbulik kecuali yakin itu kira-kira jazakum subhanallah hanya yakin pada sidin tak salah. Tapi amunnya si makmum ini baca subhanallah aja, sehitungannya pulang bisa-bisa jadi si imam yang gugur. Ya kalau imam ini kan berdiri misalnya sudah 4 rakaat,
Juhur berdiri sidin. Sidin itu ragu berdiri itu ini 4 kali 5 kan. Cuman kaidahnya ambil yang sedikit, artinya menambah berdiri imam. Tapi bila takut subhanallah jagimit. Seikut pulang menagur nih. Imam ini kan ibu kulit. Soalnya nambah sama-sama ragu. Nah ini bujur karena menagur nih. Tapi bila menagur subhanallah dia nyari. Berarti yakin tuh orang tuh. Situ pulang sebelum itu subhanallah. Oh berarti salah tuh jadi imam babulik sidin. Nah jadi jangan gemet menagurnya nyari-nyari. Amun kita ya yakin. Tapi asal ada yakin juga aja. Nah asal ada yakin juga kalau bisa menagur. Watambihi dan menagur imam. Nah kada boleh menyambat anunya lah, menyambat nang kunut ya misalnya kayak itu kan boleh. Suah bang dahulu jadi imam itu, imami bibinian dahulu. Jadi bibinian itu menagurnya bukan dengan subhanallah, tapi banukannya itu. Jadi ulunnya jadi imam Ramadan, jadi imam sembahyang witir di rumah bari. Wah itu ulun tinggal kunut. Tapi kan bilanya sudah nang sujud dan kada lagi boleh ada sidin nih orang tua jasidin kalau sudah sujud sujud boleh betul ya Allah kayak itu hukumnya. Jadi lu tak usah kan sidin muyak kalau sidin kunut tertinggal jadi kunut sidin. Nah ya nah, orang tua kada kawai lah kunut jasidin. Fi nahwi so'alir rahmah inda qiraati. Mubaligh ini bisa satu orang, tergantung jemaahnya. Bila banyak jemaahnya, banyak jauh mubalighnya. Bari sembahyang kayak itu. Makanya sebelum Muhammad Al-Fatih membuka Konstantinopel itu sembahyang dulu. Jadi sembahyang dengan berapa ratusan ribu tentara, takbirnya seperti itu. Mendengar takbirnya seperti itu aja musuh sudah jiap dah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Jiap langsung musuh mendengar itu. Nah, suara tentara berbaris dengan rapi barisan sembahyang diimami oleh seorang sebaik-baik pemimpin ujar Nabi Muhammad Al-Fatih. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar sama itu. Walaupun terlambat sedikit sampai ke sana. Tapi ada mubaligh namanya. Nah, amunnya di Makkah itu ya nang sami Allah liman hamidah, Rabbana walakal hamd. Ada kalau itu. Nah, itu namanya mubaligh. Walaupun kalau seluruh mikrofon itu kayaknya kada perlu lagi. Amun mendengar sudah ini mikrofon ini mendengar berarti kada perlu lagi mubaligh. Mubaligh itu apabila dibutuhkan apabila orang yang di luar ataupun di belakang kadang mendengar suara imam, maka jadi mubaligh. Itu bisa di sembahyang biasa, bisa di sembahyang fardu kifayah juga bisa. Kemudian satu permasalahan lagi, wa yusannu al-jahru lil mar'ati idza lam yahdur indaha rijalun ajanib. Amun bibinian bang sembahyang berjamaah, bibinian juga makmumnya, binian juga imamnya. Ya Pak, banyaring gak kadang ujar sini disunnahkan banyaring ila lam yahdur indaha rijalun ajanib, apabila tidak ada di dekat situ laki-laki yang bukan mahram. Sampai segitunya agama ini matur suara bibinian tuh, suara perempuan ketika jadi imam berimaman nih. Dalam sembahyang apalagi luar sembahyang. Dalam sembahyang apabila tidak ada laki-laki yang ajanib itu laki-laki yang bukan mahram, maka disunahkan banyaring. Dulunya jahri rijal, tapi dikurangi sedikit volumenya daripada lelakian yang biasa nyaring itu, tapi tetap disunahkan banyaring. Dalam catatan amun kadada lelakian yang bukan mahram. Tapi amun ada lelakian yang bukan mahram, bahkan misalnya dengan suaranya itu bisa menimbulkan fitnah, maka tidak disunahkan banyaring. Kenapa fitnah itu? Kegenangan terus lawan suaranya aja. Nah,
Jangankan lawan suaranya, bimbingnya nih, sandalnya aja bisa kegenangan. Nih, melihat sandalnya bisa kegenangan. Nah, bagi mendengar suaranya bagus pula, bisa kegenangan. Kegenangan itulah namanya fitnah. Nah, apabila yukhaf minha fitnah. Tapi pada asalnya, pada mazhab Imam Syafi'i, suara perempuan itu bukan aurat. Suara perempuan itu bukanlah aurat. Tapi dalam mazhab lain ada yang mengatakan bahwasanya itu aurat. Nah, sampai sini habis, nanti kita sambung di pelajaran yang akan datang. Ada pertanyaan?